Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian kita Sittu Duror min Usuli Ahlil Athar. Kita masih di pokok yang ketiga, itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Kata beliau, qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, usulu sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Pokok-pokok sunnah di sisi kami, yang dimaksud dengan sunnah di sini artinya akidah, Pak. Artinya pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iqtida'u bihim, dan mencontoh mereka, menjadikan mereka sebagai qudwah. Di sini Imam Ahmad menjelaskan, Pak, bahwa berpegang kepada pemahaman para sahabat itu termasuk pokok sunnah. Termasuk apa? Pokok sunnah. Jadi kalau sudah pokok, artinya orang yang menyimpang darinya, maka ia telah menyimpang dari sunnah. Wa man hudhiya bi ridallah min ba'dihim faliqtida'i bihi faliqtida'ihi bihadihim. Maka kata beliau, kata penulis buku Syekh Abdul Malik Ramadhani, bahwa orang yang mendapatkan keridhaan Allah setelah generasi salaf itu siapa? Itu orang-orang yang mengambil petunjuk para sahabat. Maka kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, ya, maka ikuti para sahabat. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Lihat, mengikuti siapa? Mereka di sini mengikuti as-sabiqul awwalun, mengikuti muhajirin dan ansar. Radhiyallahu bi ihsan, dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Di sini Allah menyatakan keridhaan untuk siapa? Muhajirin dan ansar. Dan untuk siapa lagi? Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Berarti orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar mendapatkan ridho Allah. Iya. Dan ini subhanallah, saudaraku seiman, langsung
dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan keridhaannya bagi orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar. Kata beliau, waqad jaa tahdidu zamanis salaf alladzina la tajuzu mukhalafatuhum bi ihdatsi fahmin lam yafhamu. Dan telah ada dalil ya yang membatasi zaman salaf, di mana tidak boleh, kata beliau, kita menyelisihi mereka dengan membuat pemahaman yang tidak pernah mereka pahami. Itu dalam hadis Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah qarni, generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Berarti ada 3 generasi yang disebut oleh Rasulullah SAW sebaik-baik apa? Generasi. Yang terbaik mana? Para sahabat. Setelah sahabat siapa? Tabi'in. Setelah tabi'in siapa? Tabi'in. Ini 3 generasi yang terbaik. Terbaik dalam masalah apa, Pak? Terbaik dalam masalah din, dalam pemahaman, dalam pengamalan, dalam akidah, akhlak, muamalah. Mereka yang terbaik sudah. Iya. Qal Imam Abdul Hamid bin Badis, berkata Al-Imam Abdul Hamid bin Badis, Al-Islam innama huwa fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi salafuha min ahli al-quruni thalathatil mashhud lahum bil khairiyah ala lisanis sadiqil masduq. Islam hakikatnya apa? Yaitu yang ada dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, dan apa yang dipahami oleh salaful ummah. Itulah Islam, Pak. Iya. Maka kalau ada orang yang mengklaim atau memahami sebuah pemahaman, tapi tidak ada satupun generasi salaf yang memahami demikian, maka dipastikan itu pemahaman yang salah, pemahaman yang batil. Makanya kita jadikan, Pak, salah pemahaman para sahabat terutama sebagai apa? Parameter untuk menilai berbagai macam pemahaman yang ada di zaman Rasul, di zaman sekarang ini. Walihadzal asl nadhair wa adillah minal kitabi wa sunnah. Dan pokok ini memiliki dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang banyak. Di antaranya surat An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira." Siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya hidayah dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin ketika turun ayat ini siapa, Pak? Kaum mukminin ketika turun ayat ini siapa? Para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar ia dengan neraka jahannam. Wasa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Lihat saudaraku, Allah mengancam dengan api neraka untuk siapa? Untuk orang yang pertama menyelisihi Rasul. Untuk siapa lagi?
untuk orang yang mengikuti selain jalan kaum mukminin. Dan kaum mukminin di sini ketika ayat turun adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang menyelisih Rasul dan tidak mau mengikuti jalan kaum mukminin itu para sahabat, maka Allah ancam dengan apa, Pak? Allah akan bakar dia dengan neraka Jahannam. Berarti ayat ini menunjukkan, Pak, mengikuti pemahaman salafus saleh itu wajib, bukan sunnah, bukan alternatif. Ingat, ya. Jadi pemahaman salaf bukan pemahaman alternatif, tapi pemahaman yang wajib kita ikuti. Ya. Wasyahid huna fi dhammi mujanabati sabil mu'minin ila musyaqqati rasul listihqaqi hadzal wa'id syadid. Dalam ayat ini, ya, Allah menyebutkan perkara yang menyebabkan dia diancam dengan ancaman berat ini, yaitu menyelisih Rasul dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Dijadikan oleh Allah sama. Iya. Padahal menyelisihi Rasul saja sudah cukup masuk neraka, Pak. Tapi Allah tambahkan di situ mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Ini juga sama dengan firman Allah dalam surat Muhammad ayat 32. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa syaqqur rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadhurrullaha syai'a wa sayuhbitu a'malahum." Sesungguhnya orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menyelisih Rasul setelah jelas kepadanya apa? Petunjuk, maka mereka tidak akan membahayakan Allah sedikit pun, dan Allah akan batalkan amal mereka itu. Saudaraku seiman, ya. Maka di sini tegas, Pak, kewajiban kita itu untuk mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Jadi ingat, manhaj salaf bukan manhaj alternatif, Bapak. Tidak seperti yang dipahami sebagian orang, itu cuma alternatif saja katanya. Oh, enggak. Buktinya di sini Allah mengancam dengan neraka Jahannam bagi orang yang tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin yang dimaksud dalam ayat itu siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis tentang perpecahan umat, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah wa inna hadhil millah sataftariku ala salasin wa sab'in sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wahyal jamaah." Rawahu Abu Daud. Ketahuilah, orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab, mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan agama ini, agama Islam, umat Islam maksudnya, Pak, nanti umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 kata Rasulullah di neraka, dan satu di mana? Di surga, di jannah. Siapa mereka? Itu al-jamaah. Siapa al-jamaah? Itu yang aku dan para sahabatku di atasnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Lihat, Nabi mengatakan dari 73 golongan yang masuk surga cuma satu, Pak.
Apakah artinya 72 yang masuk neraka itu kekal? Jawab tidak. Siapapun dari mereka yang mati di atas la ilaha illallah, yang mati di atas tauhid, mereka dapat jaminan masuk surga. Iya. Kemudian beliau membawakan hadis Al-Irbad bin Sariyah. Rasulullah SAW bersabda, wa'adhana, kata Al-Irbad bin Sariyah, wa'adhana Rasulullah SAW maw'idhatan balighatan dharifat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Rasulullah SAW memberikan kepada kami nasihat yang membuat air mata kami berlinang dan membuat hati kami takut. Faqala qailun, lalu ada orang yang berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhi mau'idhatun waddi'. Wahai Rasulullah, ini kok seperti orang yang ingin berpisah, ya Rasulullah. Iya. Famadza ta'had ilaina? Apa yang engkau perintahkan kepada kami, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah, Pak? Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin muslim. Wa in hab'abdan habasyian, walaupun pemimpin kamu itu hamba sahaya Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Subhanallah. Kata Rasulullah apa? Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib saat itu kalian berpegang kepada apa? Sunnahku. Tapi Pak, Rasulullah tidak mencukupkan dengan sunnahku. Rasulullah tambahkan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Kata Rasulullah SAW, addu alaiha bin nawajid. Peganglah sunnah ini. Sunnah siapa? Rasulullah dan sunnah khulafa rasyidin. Pegang, gigit, iya, dengan gigi geraham. Iya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan, bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang muhdas, yang diada-adakan, kata Rasulullah, itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu apa? Sesat. Saudaraku seiman, lihatlah, perhatikan hadis ini, saudaraku. Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam nanti akan berpecah belah. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya orang yang hidup nanti setelahku akan melihat perpecahan yang banyak. Tapi subhanallah, Rasulullah SAW di sini memberikan dua solusi. Solusi dari Rasulullah saat perpecahan cuma dua, Pak. Yang pertama apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Solusi yang pertama, wajib kalian memegang sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Gigit ya dengan gigi geraham. Solusi yang kedua apa, Pak? Ketika terjadi perpecahan, jauhi oleh kalian apa? Bid'ah. Ternyata ketika umat Islam berpecah belah, Rasulullah hanya memberi dua solusi ini. Yang pertama,
peganglah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Yang kedua, jauhi bid'ah. Masya Allah. Rasulullah tidak mengatakan saat kalian berpecah belah udah bersatu aja, bersatu. Ya. Tidak. Yang Rasulullah SAW perintahkan saat umat Islam berpecah belah, dua. Pegang sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Jauhi bid'ah. Tuh lihat. Sementara di zaman sekarang orang mau bicara bid'ah dianggap radikal, Pak. Bahkan ya ada sampai pernah disebarin tuh ciri-ciri teroris suka ngebid'ah-bid'ahin. Ya. Sementara Rasulullah mengatakan bahwa solusi perpecahan itu yang kedua adalah jauhi bid'ah. Bagaimana kita bisa menjauhi bid'ah kalau kita tidak membahasnya, Pak? Harus dibahas, ini bid'ah, ini sunnah, ini tauhid, ini syirik, harus. Memang sudah apa ya? Sudah sunnatullah, Pak. Perpecahan itu terjadinya kapan? Kapan muncul perpecahan, Pak? Saat telah datang ilmu tentang kebenaran. Ketika telah datang ilmu tentang kebenaran, manusia pecah antara pengikut kebenaran dengan penentang kebenaran. Iya tidak? Iya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Az-Zukhruf, wa atainahum bayyinatin minal amr famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan kami berikan kepada mereka keterangan perkara dan tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka apa? Kebenaran, ilmu tentang kebenaran. Iya. Kalau antum tinggal di tempat, misalnya antum tinggal di kampung yang di situ orang semua pencuri dan bersatu padu di atas mencuri. Kemudian antum datang ke situ dan menjelaskan bahwa mencuri haram. Kira-kira orang di kampung itu ribut nggak, Pak? Ribut. Dan akan pecah antara orang yang mau ikut dengan orang yang tidak mau apa? Ikut. Kalau antum tinggal di sebuah kampung, di situ berbuat bid'ah semuanya. Lalu antum di situ menjelaskan bahwa itu bid'ah. Kira-kira orang ribut nggak, Pak? Ribut nggak? Ribut. Orang yang menjelaskan ini akan dianggap pemecah belah nggak, Pak? Ya pasti. Kalau antum tinggal di suatu perkampungan yang semua orang di situ berbuat syirik, berbuat apa? Syirik. Terus antum jelaskan bahwa itu syirik, kira-kira orang ribut nggak, Pak? Ribut. Bakalan pecah nggak? Pasti. Ya. Memang sudah sunatullah. Perpecahan itu muncul setelah datangnya apa? Keterangan. Sebelum datang keterangan, sebelum datang ilmu tentang kebenaran, adem ayem aja. Makanya para rasul dituduh pemecah belah nggak, Pak? Ya. Rasulullah SAW dituduh dukun, Pak. Karena dukun itu kan memisahkan anak dengan bapak, suami dengan apa? Istri. Ketika Rasulullah datang di tengah-tengah masyarakat yang musyrik,
Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa perbuatan mereka syirik. Pecah enggak? Pecah. Iya. Nah inilah saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi mana yang lebih besar mudaratnya, Pak? Tolong jawab. Mana yang lebih besar mudaratnya? Ketika kita menjelaskan kebenaran, akan muncul mudarat. Mudaratnya orang akan berpecah belah antara pengikut kebenaran dengan pengikut hawa nafsu. Sekarang lebih berat mana? Muncul perpecahan akibat menjelaskan tentang kebenaran, atau diam tidak menjelaskan berakibat kesesatan merajalela. Nah, lebih besar mana mudaratnya, Pak? Ketika kita menjelaskan kebenaran, muncul perpecahan tidak? Mudarat? Mudarat. Ketika kita diam dan tidak menjelaskan, akibatnya apa? Merajalela, kesesatan. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih berat mudaratnya? Munculnya perpecahan akibat menjelaskan kebenaran, atau merajalelanya kesyirikan dan kesesatan akibat kita diam? Jelas, Pak. Yang kedua jauh lebih besar, Pak, mudaratnya. Sekarang kaidahnya, Pak, kalau bertemu dua perkara, dua-duanya mudarat, kaidahnya gimana? Ambil mudarat yang lebih ringan untuk menghindarkan mudarat yang lebih besar. Maka ketika kita berbicara tentang kebenaran, ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, naam, betul, muncul perpecahan. Tapi itu lebih ringan mudaratnya, Pak, dibandingkan ketika kita diam. Akibatnya kesyirikan merajalela, kebid'ahan merajalela. Makanya Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan demikian. Ya, mudarat, munculnya perpecahan akibat menjelaskan kebenaran itu lebih ringan dibandingkan tersebarnya apa? Ya, kesesatan, Pak. Makanya para ulama tidak boleh diam. Tidak boleh apa? Diam. Harus menjelaskan. Ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Memang konsekuensinya akan ada apa? Pecah. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata beliau, "Tsumma ta'ammal kaifa ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatahu hadhi wasiyatahu li ummati min ba'dihi." Ya. Lita'lam sidqal qawlu bi asarati hadzal manhaj. Kemudian perhatikan oleh kamu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kalimatnya ini sebagai wasiat untuk umatnya setelahnya. Ya, apa wasiat Rasulullah SAW, Pak? Yang pertama, mendengar dan taat kepada pemimpin Muslim, walaupun pemimpin itu hamba sahaya. Yang kedua apa? Wasiatnya Rasulullah SAW, berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Yang ketiga apa? Jauhi bid'ah. Ini wasiat Nabi untuk umatnya, Pak. Ya. Dan yang Rasulullah sampaikan ini berdasarkan wahyu tidak, Pak? Naam, bukan berdasarkan hawa nafsu, saudaraku seiman. Maka kewajiban kita, saudaraku seiman, ya, untuk mengikuti petuah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Asy-Syatibi, faqarana sallallahu alaihi wasallam kama tara sunnatal khulafa'i rasyidin bi sunnatihi wa anna min ittiba'i sunnatihi ittiba'u sunnatihim. Di sini Rasulullah SAW menyandingkan sunnah khulafa'ur rasyidin dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka orang yang mengikuti sunnah Nabi, dia harus mengikuti sunnah khulafa rasyidin. Wa annal muhdatsati khilafu dzalik. Berbeda dengan bid'ah. Bid'ah itu bertabrakan dengan apa? Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Laisat minha fi syai'. Bid'ah sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, Pak. Karena para sahabat orang yang paling semangat kepada apa? Kebaikan. Yang paling paham tentang kebaikan mereka. Makanya setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat itu bid'ah. Bid'ah itu, Pak. Ya. Li'annahum fima sannu imma muttabi'una li sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam nafsiha wa imma muttabi'una lima fahimu min sunnati sallallahu alaihi wasallam fil jumlah. Karena sunnah para sahabat itu, Pak, pasti karena ngikutin sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak mungkin berbuat bid'ah. Para sahabat itu tidak lepas dari dua. Ima mereka ngikutin sunnah atau mengikuti apa yang mereka pahami dari sunnah. Dan pemahaman para sahabat adalah pemahaman yang paling dalam. Iya. Yang paling benar, saudaraku seiman. Ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi penting sekali, Pak, untuk ngikutin Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Siapapun orang yang berbicara tentang agama, wajib kita lihat ada enggak dasarnya dari Al-Quran, Sunnah, dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Ada tidak? Kalau enggak ada, buang jauh-jauh. Iya. Akhal Islam, saudaraku seiman. Kemudian di sini beliau ya menjelaskan atau membawakan tentang cerita ujian yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal. Iya. Di mana Imam Ahmad bin Hanbal itu, Pak, ditangkap oleh Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun itu termasuk khulafa Abbasiyah. Khalifah Ma'mun ini orang yang tercela, Pak. Dia yang pertama kali menerjemahkan buku filsafat ke bahasa Arab. Makanya dosanya dia yang nanggung tuh sampai hari kiamat itu. Nah, Khalifah Ma'mun punya keyakinan Mu'tazilah. Dia mengatakan Al-Quran makhluk. Dan di zaman Khalifah Ma'mun, dia paksakan keyakinan ini kepada seluruh rakyatnya. Seluruh ulama yang tidak mau mengikuti keyakinan ini ditangkap, disiksa, sebagian lagi dibunuh. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ditangkap, dipaksa mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Tapi Imam Ahmad menolak. Dan beliau pun disiksa, apa? Disiksa, dicambuk selama 2 tahun lamanya. Tetap Imam Ahmad kuat tidak mau apa? Mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, di sini beliau akan menyebutkan tentang kisahnya. Qal Ajurri, berkata Imam Al-Ajurri, balaghani anil Muhtadi rahimahullah annahu qala
ma qata'a abi yakni al-Wathiq illa syaikhun ji'a bihi min al-musisah famakasa fi sijni muddah thumma inna abi dzakarahu yawman faqala alayya bisyaikh fa'utiya bihi muqayyadan falamma uqifa baina yadayhi sallama alaihi falam yarudda alaihi salam. Kata Imam Al-Ajuri, ketika Al-Muhtadi billah, ya, sampai kepadaku dari Al-Muhtadi bahwa ia berkata, tidak ada yang membuat ayahku itu Al-Wathiq billah diam kecuali seorang syekh yang berasal dari sebuah tempat namanya Musisah, di mana syekh tersebut tinggal di penjara beberapa hari. Kemudian ayahku, kata Al-Muhtadi, ingat syekh tersebut. Ayahnya Al-Muhtadi ini namanya Al-Wathiq billah, Pak. Dan Al-Wathiq billah ini cucunya Khalifah Ma'mun. Al-Wathiq billah ini, ya, keturunannya Khalifah Ma'mun. Ketika Khalifah Ma'mun mati, diganti oleh Al-Mu'tasim billah. Al-Mu'tasim billah dialah yang menyiksa Imam Ahmad 2 tahun lamanya. Kemudian di zaman Al-Mu'tasim tak lama mati juga, digantikan oleh Al-Wathiq billah. Di zaman Al-Wathiq billah terjadi dialog yang luar biasa, Pak. Kita akan bacakan di sini. Kemudian Al-Wathiq billah berkata, panggil syekh tadi. Maka ia pun dibawa dalam keadaan tangannya, Pak, diborgol, diikat. Ketika syekh itu sudah berdiri di hadapan Al-Wathiq billah, syekh itu mengucapkan salam, assalamualaikum. Tapi Al-Wathiq nggak mau jawab, karena Al-Wathiq meyakini kafir, ya, orang yang meyakini Al-Quran itu kalamullah. Nggak mau jawab dia. Berkata syekh tersebut kepada Al-Wathiq billah, kepada khalifah ini, ya Amirul Mukminin, masta'malta ma'i adaballahi ta'ala wala adab rasulih SAW. Hai Amirul Mukminin, engkau tidak menggunakan adab Allah dan adab Rasulnya. Bukankah Allah berfirman, wa idza huyyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang sama. Dan Nabi menyuruh untuk menjawab salam, dan kamu tidak mau jawab salam. Akhirnya Al-Wathiq billah menjawab, waalaikumsalam. Kemudian Al-Wathiq billah berkata kepada Ibnu Abi Duad. Ibnu Abi Duad ini tokoh Mu'tazilah, Pak. Bahkan da'inya Mu'tazilah, pentolannya, Pak. Kata Al-Wathiq, salhu, tanya si syekh tadi. Maka syekh tadi berkata, ya Amirul Mukminin, ana mahbusun muqayyad, ya, usalli fil habsi bitayammumin munitul ma famur biquyudi tuhal wamur li bima'in atatahharu wa usalli thumma salli. Hai Amirul Mukminin, aku ini dipenjara dan diikat, dan aku sholat di penjara dengan tayamum karena aku tidak diberikan air. Suruh, ya, agar ikatanku ini dilepas, dan berikan aku air untuk aku bersuci dan sholat. Setelah itu silahkan tanya aku. Akhirnya kemudian dilepaskanlah ikatannya, Pak, dan diberikanlah air kepada syekh tadi. Lalu dia pun berwudu dan sholat. Kemudian Al-Wathiq berkata kepada Ibnu Abi Duad, sal, tanya dia. Kata syekh tadi, al-mas'alatu li, aku duluan yang bertanya.
Ta'muruhu an yujibani. Engkau perintahkan dia untuk menjawab pertanyaanku. Kata Al-Wathiq, sal, silakan kamu yang bertanya. Fa'aqbala Syekh ala Ibnu Abi Du'ad. Maka Syekh ini menghadap kepada Ibnu Abi Du'ad, pentolonnya Mu'tazilah ini. Akhbirni an hadzal amri alladhi tad'u an-nas ilaih. Asyai'un da'a ilaihi Rasulullah SAW? Kabarkan kepadaku tentang perkara yang kamu dakwahkan ini. Apakah itu didakwahkan oleh Rasulullah? Apa kata Ibnu Abi Du'ad, Pak? La, tidak. Apakah didakwahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Kata Ibnu Abi Du'ad apa? Tidak. Didakwahkan oleh Umar bin Khattab? Tidak. Didakwahkan oleh Utsman bin Affan? Tidak. Didakwahkan oleh Ali bin Abi Thalib? Tidak. Kata Syekh itu, fasyai'un lam yad'u Rasulullah SAW wala Abu Bakr wala Umar wala Utsman wala Ali tad'u antan nas ilaih. Sesuatu yang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak mendakwahkannya, kenapa kamu dakwahkan? Ya. Laisa yakhlu an taqul alimu au jahilu. Dan ini tidak lepas dari dua keadaan. Mereka tahu atau mereka bodoh. Jika kamu mengatakan mereka tahu tapi mereka diam, maka cukup kamu pun diam, nggak usah dakwahkan. Kalau kamu berkata mereka bodoh dan aku yang tahu, fayaluka bin luka, ya justru kamulah yang bodoh. Masa mungkin Nabi dan Khulafaur Rasyidin tidak tahu terus kamu tahu? Ya. Maka mendengar itu Al-Wathiq billah pun, Pak, langsung loncat dia. Sambil beliau menutup mulutnya, beliau tertawa sambil berkata, benar juga si Syekh ini. Iya. Tidak lepas dari dua perkara. Rasulullah dan para sahabatnya tahu atau tidak tahu. Kalau mereka tahu tapi mereka diam, tidak mendakwahkan, ya harusnya kita diam juga dong. Kalau mereka tidak tahu terus kita tahu, subhanallah, siapa kita? Ya. Akhirnya saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, Al-Wathiq billah pun membebaskan semua yang ada di penjara, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Lihat ya akhi, Syekh ini berhujjah kepada pentolan Mu'tazilah itu. Yang kamu dakwahkan ini didakwahkan nggak sama Rasulullah, sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Jawaban Ibnu Abi Du'ad apa? Enggak. Ini aja udah jelas banget, Pak, kalau dia batil kan. Tambah lagi sama Syekh, menurut kamu Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin tahu atau bodoh? Tidak tahu. Jika kamu berkata tahu tapi mereka diem, kenapa kamu nggak diem? Jika kamu berkata mereka nggak tahu, saya yang tahu, siapa ente? Masya Allah, ini hujah yang sangat apa? Kuat sekali, Pak. Sehingga Al-Wathiq billah pun langsung puas mendengarnya. Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Iya. Ini saudaraku seiman, kisah yang luar biasa ini memberikan kepada kita sebuah peringatan, saudaraku. Itu pentingnya merujuk pemahaman siapa? Rasulullah dan para sahabat, terutama Khulafa Ar-Rasyidin.
Semua yang tidak diketahui oleh Rasulullah SAW, tidak pula khulafaur rasyidin, batil pasti itu. Iya. Makanya kita ngomong kepada orang yang melakukan bid'ah itu, Pak. Bid'ah kamu itu dilakukan Rasulullah enggak? Kalau dia bilang dilakukan, mana dalilnya? Rasulullah melakukan. Abu Bakar melakukan enggak? Umar, Utsman, Ali melakukan enggak? Mana buktinya? Sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan, tidak juga para sahabat kamu lakukan? Masya Allah. Ya kata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Iya. Dan semenjak perdebatan ini, Pak, al-wathiq billah taubat, dalam sebuah riwayat begitu, taubat, anaknya juga al-muhtadi billah pun taubat, yang kemudian tak lama al-wathiq billah meninggal dunia, digantikan oleh anaknya yaitu al-muhtadi billah. Di zaman al-muhtadi billah, ulama-ulama ahlus sunnah diangkat, ulama Mu'tazilah ditangkepin dan dimasukkan ke dalam apa? Penjara. Masya Allah. Itu hasil kesabaran, Pak. Imam Ahmad tetap sabar menghadapi pemimpin yang zalim seperti itu, Pak. Bahkan menyiksa beliau selama 2 tahun lamanya. Bahkan disebutkan dalam sebuah cerita, Pak, bahwa Imam Ahmad setelah dilepaskan, pulanglah beliau ke rumahnya dalam keadaan badannya remuk, sudah disiksa 2 tahun. Rupanya berkumpullah para fuqaha Baghdad, para alim ulama di kota Baghdad, dan mereka ingin mengadakan pemberontakan. Iya. Tapi Imam Ahmad tidak setuju. Imam Ahmad mengatakan, la tansi'unna yadan min ta'ah. Jangan kalian cabut ketaatan kalian. Padahal beliau sudah disiksa, bayangkan. Tapi beliau berbicara dengan ilmu, bukan dengan apa? Emosi, bukan. Bayangkan kalau kita yang seperti Imam Ahmad disiksa 2 tahun. Ana yakin, ayo berontak aja lah, kurang ajar itu. 2 tahun saya disiksa. Ternyata Imam Ahmad tidak. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini saudaraku, ya, pentingnya merujuk pemahaman salafus saleh dalam segala macam permasalahan. Jadikan mereka sebagai apa? Parameter, terutama di zaman ini, Pak. Iya, pelajari betul tentang akidah salafus saleh. Pelajari betul tentang pemahaman salafus saleh. Iya. Semua orang yang berbicara tentang agama di zaman ini, kita lihat ada enggak pendahulunya dari salafus saleh. Kalau enggak ada, buang. Ya, demikian, wabillahi taufik. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.